Kita sudah menyampaikan hubungan diplomatik dengan Israel supaya dibuka. Biasanya kalau hubungan diplomatik itu melalui intelijen, saya sudah sampaikan. Ketika itu Pak Hendro Priyono. Akhirnya, toh, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mau tidak mau semua orang mengakui akan kebulatan tekad, kebenaran, dan kekuatan hati dari Syekh sahabatku Al-Mukarram Syekhul Ma'had Panji Gumilang. Alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya di sini. Pak Panji Gumilang ini desak agar dibuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bukan hanya sekali, tapi ada beberapa kali memang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang ini di depan umum. Dan Pak Panji Gumilang juga katanya pernah menyampaikan kepada Pak Hendro Priyono agar hubungan diplomatik ini segera dibuka dengan Israel. Dan kita juga sudah mendapatkan bagaimana video jadul Pak Hendro Priyono ketika berada di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan sebelumnya UAS juga pernah mengatakan kalau Pak Panji Gumilang ini adalah anti Yahudi dan ini harus ditangkap. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Kita sudah menyampaikan hubungan diplomatik dengan Israel supaya dibuka. Biasanya kalau hubungan diplomatik itu melalui intelijen, saya sudah sampaikan. Ketika itu Pak Hendro Priyono. Bahkan terus disambung lagi belakangan ini, menjelang pemilihan umum 14, saya juga menyampaikan ulang untuk dibuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi lagi-lagi jawabnya, takut negara-negara Arab. Ketika itu apa yang ditakuti? Tidak ada apa-apanya gitu. Akhirnya beliau mengatakan itu urusan di DPR sana. Tapi DPR kalau badan intelijennya sudah mendorong, ya kemungkinan akan lebih cepat. Kita sudah mendengarkan bagaimana ucapan dari Pak Panji Gumilang ini. Memang ada beberapa kali Pak Panji Gumilang ini ucapkan agar dibuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan dia menyampaikan kepada Pak Hendro Priyono secepatnya dibuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi di sini juga bisa kita perhatikan bagaimana mereka ini di Pondok Pesantren Al-Zaitun, mereka ini selalu menyanyikan lagu Habinu Shalom, Shalom Alaihim. Ini kan lagu Yahudi yang berbahasa Ibrani. Tapi selalu itu dinyanyikan oleh Pak Panji Gumilang. Bukan hanya Pak Panji Gumilang, tapi anak dari Pak Panji Gumilang juga, guru-guru di Al-Zaitun ini sambil joget-joget seperti di diskotik, itu menyanyikan lagu Habinu Shalom Alaihim. Tapi kalau memang dia ini seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh, tapi kita tidak pernah mendengarkan Pak Panji Gumilang ini bercerita tentang sejarah Nabi, bagaimana Al-Quran itu, tentang keagamaan. Tidak pernah kita perhatikan. Memang ada Pak Panji Gumilang itu bercerita tentang Nabi Adam, tapi dia malah meragukan Al-Quran. Dan dia ini menganjurkan kepada santrinya agar membaca Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Kok seorang syekh bisa meragukan Al-Quran? Makanya kalau kita bilang dia ini ulama, ya dia bukan ulama. Kalau kita bilang dia ustadz, dia bukan ustadz. Kalau kita bilang syekh, ya dia bukan syekh. Mungkin lebih pantasnya kita sebut kalau Pak Panji Gumilang ini adalah pastor. Karena dia mengatakan, Al-Quran itu mengatakan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Tapi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru katanya mengatakan Nabi Adam itu diciptakan dari debu. Dan Panji Gumilang juga mengatakan yang bisa lebih dipercaya itu dengan penjelasannya itu ya Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama katanya. Dan dia pun meragukan Al-Quran karena Al-Quran mengatakan Nabi Adam ini manusia pertama. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid,
Anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim, 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 alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Apakah teman-teman di sini setuju dengan pendapat Ustadz Abdul Somad kalau Panji Gumilang ini adalah anti Yahudi? Kalau teman-teman di sini setuju atau tidaknya silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi kalau kita perhatikan dari cara Pak Panji Gumilang selalu membela orang Yahudi, selalu membela orang Israel, ya saya mengiyakan ucapan Ustadz Abdul Somad. Karena dia ini selalu merendahkan Islam, tapi dia ini kan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang bergelar Syekh di sini. Jadi dia ini bergelar Syekh, meragukan Al-Quran, bahkan tidak mewajibkan sholat. Karena sholat itu katanya hanya prakteknya saja kalau zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang ini masih dianggap zaman jahiliyah. Tapi kalau masalah kain sarung pun, ini diharamkan oleh Pak Panji Gumilang juga. Kenapa kain sarung ini diharamkan? Apa masalahnya dengan kain sarung ini? Dan bisa kita perhatikan ketika mereka ini melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat 5 waktu ya. Mereka ini memakai jas dari Pak Panji Gumilang ini. Dia ini tidak pernah kita lihat di sini pakai kain sarung, tapi pakai jas. Itu menyerupai orang di dalam gereja. Apakah ada tujuan tertentu juga dari situ? Di sini juga Pak Panji Gumilang ini melarang orang menunaikan ibadah haji ke Mekah dan Madinah, karena Indonesia pun katanya tanah suci. Tapi kalau kita mau berbicara Indonesia ini tanah suci dalam konsep apa? Tapi kalau Mekah dan Madinah itu kan dalam konsep keagamaan. Tapi kalau Indonesia ini kan dalam konsep kenegaraan. Makanya di sini kita mengiyakan ucapan dari Ustadz Abdul Somad itu benar kalau Panji Gumilang ini adalah anti Yahudi. Yang paling anehnya dari Pak Panji Gumilang ini malah belum mewajibkan sholat 5 waktu karena itu katanya masih zaman jahiliyah. Jadi sholat itu katanya masih praktek saja. Dan bisa kita dengar dari media ada beberapa ratus mantan anggota NI yang bersaksi kalau Pak Panji Gumilang ini adalah presiden dari NI itu Al Zaitun ini sebagai ibu kotanya, Mekah dan Madinahnya orang NI ini itu adalah Al Zaitun. Antara santri dengan NI-nya tidak bersentuhan. Dilapisi dinding yang tidak terlihat. Santrinya di sini tidak melihat NII, tapi NII-nya melihat santri. Dan di sini juga di NII ini itu merampok itu masih dihalalkan. Itu masih dihalalkan karena masih dianggap zaman peperangan. Dan dosa-dosa zina itu memang kalau di NII-nya itu bisa ditebus dengan sejumlah uang, bukan di Al Zaitun-nya, tapi di NII-nya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini. Silahkan didukung channel terbaru saya ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.